Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini, aku mau berbagi resep kreasi kue kering lagi yang kekinian dan rasanya enak banget, super renyah. Ini dia samprit meses ala Dapur Naima. Ini tuh salah satu resep kreasi kue kering yang hasilnya cantik banget dan rasanya super enak ya, teksturnya juga renyah ngeprul. Hasilnya yang super cantik, cara buatnya itu simple, nggak ribet sama sekali ya, bahan-bahannya juga sederhana. Jadi ini cocok banget untuk dijadikan isian toples saat nanti lebaran atau bisa banget untuk dijadikan ide jualan. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, bisa banget diklik tombol subscribe-nya dulu ya, terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan dulu wadah yang kering dan bersih, lalu kita masukkan 100 gram gula halus, masukkan 175 gram margarin. Ini boleh ya kalau mau diganti dengan butter atau mix butter dan margarin itu juga boleh. Lalu kedua bahan ini kita mixer dulu hingga adonan itu lembut dan tercampur rata. Ini kita mixernya menggunakan kecepatan rendah aja, nggak usah terlalu lama sampai terlihat tercampur dan lembut aja. Kalau udah terlihat tercampur rata dan ini juga adonannya udah lembut ya, selanjutnya kita masukkan 2 butir kuning telur. Pastikan kita gunakan kuning telurnya itu yang kondisinya masih fresh. Lanjut kita mixer kembali hingga adonan dan kuning telurnya itu cukup tercampur rata. Kita mixernya ini sebentar aja ya, nggak usah terlalu lama, cukup sampai tercampur. Kalau dilihat kuning telurnya itu udah cukup tercampur, selanjutnya kita masukkan bahan-bahan keringnya. Di sini kita masukkan 25 gram tepung maizena dan 25 gram susu bubuk. Kita masukkan ini diayak dulu ya supaya hasilnya itu halus dan tidak ada yang bergerindil. Seperti ini kalau udah keayak semua, lalu aku tambahkan juga dengan setengah sendok teh perisa vanila supaya hasilnya lebih wangi ya. Kalau udah, selanjutnya ini kita mixer kembali, kita mixer lagi aja masih dengan kecepatan rendah ya. Kita mixer sampai cukup tercampur. Cukup sampai seperti ini. Selanjutnya aku masukkan bahan terakhir, kita masukkan tepung terigu. Di sini aku pakai 250 gram tepung terigu protein rendah. Aku pakai merek Bogasari Kunci Biru. Ini terigunya aku masukkan sebagian dulu sambil diayak ya, untuk memastikan gak ada bahan yang bergerindil. Kita masukkan sebagian dulu lalu kita ayak. Ini kita aduknya lanjut menggunakan spatula aja ya. Kita aduk sampai cukup tercampur. Kemudian kita masukkan aja semua sisa tepung terigunya, kita masukkan sambil diayak pastinya ya. Kalau udah semua bahan keringnya, udah semua tepung terigunya masuk, kita aduk kembali, kita campurkan kembali menggunakan spatula ya. Nah, di sini supaya lebih memastikan adonan itu tercampur rata, aku lanjut mengaduknya itu menggunakan tangan yang udah bersih. Nah, ini kita aduk menggunakan tangan juga salah satu tujuannya supaya kita bisa tahu tekstur dari si adonannya. Kalau adonan itu dirasa kurang padat, bisa ditambahkan aja dengan tepung terigu protein rendah. Ini sebenarnya bisa disesuaikan ya, karena setiap tepung yang kita pakai itu kelembapannya bisa berbeda-beda. Nah, ini kita campurkan dulu adonannya hingga benar-benar tercampur ya, sampai nggak ada tepung lagi yang masih mengendap di adonannya. Kalau udah benar-benar tercampur seperti ini udah pas banget juga teksturnya. Terakhir kita tambahkan dengan meses coklat. Di sini aku pakai sekitar 45 gram ya, ini udah pas banget, nggak kebanyakan. Lalu ini tinggal kita campurkan kembali aja, kita aduk kembali, nggak usah terlalu lama ya, sampai meses coklatnya itu cukup tercampur aja. Nah, sampai seperti ini hasil akhir adonannya ya, bisa dilihat ini nggak terlalu padat dan juga nggak terlalu lembek, udah pas banget. Ini udah enak banget untuk kita bentuk. Kalau udah, selanjutnya kita siapkan loyang. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Loyangnya polos aja ya, nggak usah dialasi dengan baking paper ataupun diolesi dengan margarin. Kita siapkan juga split yang akan kita pakai. Di sini aku pakai yang bentuknya seperti ini, yang untuk ngebentuk churros. Nah, langsung tinggal kita ambil aja secukupnya adonan. Ini bisa dimasukkan ke dalam plastik segitiga atau bisa langsung kita semprotkan menggunakan jempol aja kayak gini.
Langsung aja kita semprotkan di atas loyangnya kayak gini, nggak usah terlalu panjang ya, cukup sedang aja kayak gini. Nah, untuk proses ngebentuknya ini atau nge-split adonannya seperti ini, kalau bisa jangan terlalu lama ya, karena nanti kalau adonan itu terlalu lama kena tangan kita, nanti meses coklatnya akan mencair dan adonannya nanti jadi berubah berwarna coklat. Tinggal kita semprotkan adonan di atas loyang sampai selesai. Ini ya, nanti hasilnya itu bagus banget ya. Lakukan aja sampai nanti loyangnya itu penuh. Nah, ini satu loyang udah penuh dengan adonan yang udah kita bentuk, yang udah kita split. Ini cantik banget ya hasilnya. Lanjut langsung aja kita oven. Untuk ovennya jangan lupa kita panaskan dulu di suhu kurang lebih 150 derajat. Kita panaskan 7-10 menit agar suhunya itu stabil ya. Taruh loyang di rak tengah dan atur suhu di 150 derajat Celcius. Kita gunakan api atas bawah dan kita panggang kurang lebih 15-20 menit atau sampai kue keringnya itu matang dan kecoklatan. Nah, ini dia setelah kurang lebih 15 menitan aku panggang, ini udah matang ya, warnanya cantik banget. Langsung aja kita keluarin ya, super cantik dan super wangi. Lanjut, ini kita masukkan lagi untuk loyang yang kedua. Kita ovennya masih di suhu yang sama. Gunakan api atas bawah dan kita panggang sama juga ya, kurang lebih 15 menitan. Nah, ini kita lakukan aja pemanggangannya sampai semua adonannya itu, semua adonan kue keringnya selesai kita panggang. Nah, ini dia hasil kue kering semprit meses coklatnya yang udah selesai kita panggang. Warnanya itu super cantik ya, nggak yang gosong. Dan juga ini super wangi. Ini bisa kita tunggu dingin dulu sebentar. Kalau udah, ini berarti udah siap untuk kita sajikan. Udah siap untuk langsung kita taruh di piring sajiannya. Ini udah aku siapkan piringnya. Nah, langsung aja kita tata kayak gini. Nah, ini hasilnya super duper cantik banget. Kalau untuk ide jualan ya kayak biasa, bisa langsung aja dimasukkan di dalam toples atau jar kayak gini. Kita isi jarnya, kita isi toplesnya sampai penuh ya. Cantik banget beneran, ini super duper cantik. Cara buatnya gampang dan rasanya enak banget. Ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan ya. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Kue kering semprit meses coklat ala dapur Naima. Cara buatnya itu super duper simple banget. Bahan-bahannya juga sederhana, super praktis. Hasilnya juga super cantik banget dan ini wangi ya. Untuk teksturnya bisa dilihat ini renyah dan juga ngeprul. Rasanya juga enak, manisnya itu pas, apalagi ditambah dengan meses coklat makin nikmat lagi. Ini tuh pastinya cocok banget untuk jadikan isian toples saat Idul Fitri dan pastinya juga bisa ya untuk dijadikan ide jualan untuk kue lebaran. So, kalau kalian suka videonya jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.